Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Gimana kabarnya kalian semua? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak ustadz yang dirahmati Allah, walaupun kita di rumah saja, harapannya kita tetap keren, seru dan asik ya. Oke. Di video kali ini ustazah akan mencoba menjelaskan mengenai materi apa saja sih yang akan keluar nanti ketika PAT IPS. Adapun materi yang akan keluar nanti ketika PAT IPS terdiri dari satu bab saja, yaitu bab 2 mengenai perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan, di mana bab 2 ini nanti akan terdiri dari 3 tema pokok. Yang pertama, kedatangan bangsa-bangsa barat di Indonesia. Kedua, kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Dan yang ketiga, tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan. Baik, kita akan masuk ke materi yang pertama mengenai kedatangan bangsa-bangsa barat di Indonesia. Adapun di materi ini nanti akan keluar sebanyak 23 soal. Untuk indikator soalnya, kalian bisa lihat langsung di kisi-kisi soal yang sudah kalian dapatkan. Kita bahas yang pertama mengenai latar belakang datangnya bangsa barat di Indonesia. Latar belakang yang pertama adalah kebutuhan akan rempah-rempah. Rempah-rempah pada perdagangan kuno itu terdiri dari 4 macam komoditi, yaitu cengkeh, pala, bunga pala, dan lada. Dari keempat komoditi ini, yang paling laris yaitu pala dan lada. Ada 2 poin utama yang perlu kita ingat. Kenapa bangsa Eropa sangat membutuhkan yang namanya rempah-rempah? Pertama, karena perbedaan letak geografis, dan yang kedua, pola hidup masyarakat Eropa. Pertama, kondisi geografis mereka itu berbeda dengan Indonesia, di mana Indonesia terdiri dari 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau, dan bangsa Eropa itu memiliki 4 musim. Keuntungan kita yang memiliki 2 musim tadi, yaitu banyaknya tanaman yang tumbuh di Indonesia, sedangkan bangsa Eropa yang memiliki 4 musim mengakibatkan tidak banyak jenis tanaman yang tumbuh di daerah mereka. Kedua, pola hidup masyarakat Eropa. Pola hidup masyarakat Eropa yaitu memiliki kebiasaan mengawetkan makanan ketika musim dingin. Nah, mereka mengawetkan makanan ini menggunakan rempah-rempah yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu, rempah-rempah ini sangat dibutuhkan oleh bangsa Eropa untuk mengawetkan makanan. Pada perdagangan kuno, rempah-rempah ini seperti lada dan pala itu memiliki harga yang sangat mahal atau sangat laris. Karena apa? Karena komoditi ini mengalami distribusi yang panjang atau kita sebut perjalanan yang sangat jauh dari benua Asia ke benua Eropa. Adapun jual belinya itu dilakukan di Laut Tengah. Laut Tengah ini posisinya berada di sebelah utaranya Afrika dan sebelah selatannya Eropa. Di Laut Tengah ini, bangsa-bangsa Asia atau para pedagang Asia itu melakukan jual beli dengan bangsa Eropa. Nah, tapi pada suatu ketika Konstantinopel dikuasai oleh Turki Utsmani, di mana mengakibatkan Laut Tengah tidak diperbolehkan lagi dilakukannya perdagangan. Oleh sebab itu, bangsa Eropa mencari jalur baru untuk mencari negara penghasil rempah-rempah. Latar belakang yang kedua yaitu adanya semboyan 3G. Apa itu semboyan 3G? Yang pertama, gold yang berarti kekayaan, glory yang berarti kejayaan, dan gospel yang berarti penyebaran agama Nasrani. Nah, di mana adanya semboyan 3G ini menyebabkan timbulnya paham merkantilisme. Apa itu paham merkantilisme? Merkantilisme adalah paham di mana menganggap bahwa suatu negara atau suatu bangsa dianggap jaya
apabila banyak memiliki emas dari hasil perdagangannya. Latar belakang yang ketiga adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan iptek yang ada di bangsa Eropa mendorong semangat bangsa Eropa untuk melakukan pelayaran ke daerah penghasil rempah-rempah. Hal ini dibuktikan pada masa itu bangsa-bangsa Eropa sudah mampu membuat kapal-kapal besar yang dilengkapi dengan kompas. Kompas tadi digunakan untuk mengurangi resiko tersesat di samudra. Selain itu, kapal-kapal besar tadi juga dilengkapi dengan layar yang besar. Layar besar ini dimanfaatkan oleh bangsa Eropa untuk memanfaatkan sistem angin. Sistem angin tadi digunakan untuk menggantikan tenaga manusia untuk mendayung kapal-kapal besar tersebut. Latar belakang yang keempat adalah revolusi industri, di mana revolusi industri ini menyebabkan bangsa-bangsa Eropa memerlukan yang namanya bahan baku lebih banyak untuk kegiatan industrinya. Dan yang kedua, mereka memerlukan daerah hasil pemasaran industri mereka. Oleh sebab itu, mereka sangat gencar melakukan penjelajahan samudra untuk mencari daerah baru demi kepentingan industrinya. Itu tadi latar belakang yang menyebabkan bangsa-bangsa Eropa datang ke Indonesia. Masih ingat? Yang pertama, kebutuhan akan rempah-rempah. Kedua, semboyan 3G. Ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang terakhir, adanya revolusi industri. Di mana dari 4 latar belakang ini nanti kemungkinan akan keluar sebanyak 9 soal. Setelah kita mempelajari tentang latar belakang datangnya bangsa barat di Indonesia, selanjutnya kita akan mempelajari tentang bangsa-bangsa barat mana saja yang pernah datang ke Indonesia. Bangsa barat yang pertama adalah bangsa Portugis. Pada tahun 1511, bangsa Portugis berhasil menguasai Malaka, di mana dipimpin oleh Alfonso. Sedangkan pada tahun 1512, bangsa Portugis berhasil menguasai Kepulauan Maluku yang dipimpin oleh Antonio dan Francisco. Keberhasilan mereka ini tidak terlepas dari cara mereka memanfaatkan persaingan antara Kerajaan Ternate dan Kerajaan Tidore. Dalam persaingan Kerajaan Ternate dan Tidore, Kerajaan Ternate meminta bantuan kepada bangsa Portugis. Jelas, bangsa Portugis menyetujui perjanjian tersebut dengan satu syarat. Mereka berhak memonopoli perdagangan atau menguasai perdagangan pada masa itu. Hal ini pada akhirnya menyebabkan ketegangan antara bangsa Portugis dan Kerajaan Ternate. Karena apa? Karena rakyat Ternate pada masa itu merasa dirugikan. Mereka mengalami kesulitan untuk menjual rempah-rempah mereka. Bangsa Eropa yang kedua berhasil datang ke Indonesia adalah bangsa Spanyol. Bangsa Spanyol berhasil mencapai Kepulauan Maluku pada tahun 1521 yang dipimpin oleh Sebastian del Cano. Ketika bangsa Spanyol datang ke Kepulauan Maluku, di mana posisi Kerajaan Ternate itu sudah dikuasai oleh bangsa Portugis. Hal ini menyebabkan bangsa Spanyol memilih Kerajaan Tidore. Jadi di sini ada dua kubu. Pertama, bangsa Portugis bersekutu dengan Kerajaan Ternate dan bangsa Spanyol bersekutu dengan Kerajaan Tidore. Kehadiran bangsa Spanyol di Kepulauan Maluku mengancam bangsa Portugis. Karena apa? Karena bangsa Portugis merasa adanya persaingan akan perdagangan rempah-rempah. Akibat adanya persaingan tersebut, memunculkan pertempuran antara dua kubu, yang dimana hasil pertempuran tadi berakibat pada kekalahan bangsa Spanyol dan Kerajaan Tidore. Akibat dari kekalahan bangsa Spanyol dan Tidore, mereka harus membuat perjanjian yang bernama Perjanjian Saragossa. Akibatnya, bangsa Spanyol disuruh meninggalkan Kepulauan Maluku. Bangsa Eropa yang ketiga berhasil datang ke Indonesia adalah bangsa Inggris.
di mana bangsa Inggris berhasil datang ke Ternate pada tahun 1579 yang dipimpin oleh Francis Drake dan rekannya bernama Thomas. Penjelajahan oleh bangsa Inggris ini memberikan keuntungan yang sangat besar bagi bangsa Inggris. Karena apa? Ketika mereka sampai di Ternate, mereka memborong semua rempah-rempah, kemudian dibawa pulang ke negara asalnya, yaitu Inggris. Selain itu, bangsa Inggris sendiri memiliki pengaruh yang besar terhadap perdagangan di India dan Tiongkok, sehingga mereka memiliki kongsi dagang yang bernama East Indian Company. Yang terakhir datang ke Indonesia adalah bangsa Belanda. Walaupun mereka terakhir datang ke negara kita, tapi mereka adalah bangsa yang paling lama menjajah negara Indonesia. Pada tahun 1596, mereka berhasil datang ke Indonesia untuk pertama kalinya tiba di Banten yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Kedatangan mereka ini ditolak mentah-mentah oleh masyarakat dan para pedagang setempat, dikarenakan mereka tidak mampu bersikap ramah, mereka tidak mampu menghormati para pedagang dan masyarakat. Selain itu, mereka juga terlibat konflik dengan bangsa Portugis, sehingga bangsa Portugis menghasut para masyarakat untuk mengusir Belanda dari Banten. Tapi pada tahun 1598, mereka tiba untuk kedua kalinya di Banten, yang dimana kali ini tidak dipimpin oleh Cornelis de Houtman, melainkan dipimpin oleh Jacob van Eyck. Kedatangan mereka yang kedua kalinya ini disambut baik oleh masyarakat setempat. Karena apa? Karena mereka mampu bersikap ramah, menghormati para pedagang dan para pemimpin pada waktu itu. Dalam perkembangannya muncul beberapa persaingan di antara para pedagang Belanda. Untuk menghindari hal tersebut, Belanda mendirikan kantor dagang yang bernama VOC. VOC ini adalah kumpulan dari beberapa perusahaan dagang Belanda, atau sering disebut dengan Kongsi Dagang Hindia Timur. VOC ini merupakan sebuah organisasi yang dimana di dalamnya ada seorang pemimpin dan anggota. Adapun pemimpin pertama VOC yaitu Gubernur Jenderal Peter Both, kemudian digantikan oleh Gubernur Jenderal Peter John Cohn, dan yang terakhir ada Cornelis Spelman. Setelah kita mempelajari tentang tema pokok yang pertama, selanjutnya kita masuk ke tema pokok yang kedua, yaitu kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Untuk mencari tahu bagaimana sih kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan, maka kita masuk ke subtema yang pertama, yaitu pengaruh dari monopoli perdagangan oleh VOC. Apa itu monopoli perdagangan? Monopoli adalah penguasaan pasar yang dilakukan hanya oleh satu perusahaan saja. Nah, keberadaan monopoli perdagangan di Nusantara itu tidak terlepas dari Kongsi Dagang Hindia Timur atau VOC. Adapun untuk melancarkan aksinya, VOC menerapkan beberapa peraturan sebagai berikut. Akibat peraturan yang diterapkan oleh VOC, masyarakat pada masa itu mengalami kesulitan untuk menjual hasil rempah-rempahnya karena mereka hanya boleh menjual hasil rempah-rempah kepada VOC, sehingga mereka mengalami penurunan ekonomi yang sangat drastis. Selain itu, VOC juga menerapkan hak ekstirpasi, di mana hak ini digunakan oleh VOC untuk menjaga stabilitas harga rempah-rempah dengan cara mereka menebang tanaman rempah-rempah agar tidak terjadi produksi secara berlebihan. Karena kalau misalnya terjadi produksi secara berlebihan, rempah-rempah akan mengalami penurunan harga. Dalam masa kejayaannya, VOC berhasil menguasai hampir seluruh bagian Nusantara. Hal ini dikarenakan mereka menerapkan strategi, yaitu dengan cara mereka mendirikan benteng pertahanan di setiap wilayah yang mereka kuasai. Pada masa kejayaannya, VOC mengalami kemunduran
Ada beberapa faktor penyebab kemunduran VOC. Yang pertama, banyak pegawai VOC yang melakukan tindak korupsi. Kemudian VOC juga terlibat perang, di mana perang tadi memerlukan banyak biaya sehingga mereka terlilit hutang. Selain itu, VOC juga mengalami beberapa perlawanan dari berbagai wilayah di Indonesia, sehingga VOC berhasil dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. Kita masuk ke subtema yang kedua, yaitu pengaruh dari kerja paksa. Kerja paksa juga sering kita sebut dengan kerja rodi, di mana kerja paksa ini dipelopori pertama kali oleh Herman Willem di Pulau Jawa. Kerja paksa ini mengakibatkan di mana masyarakat Indonesia tidak mendapatkan kehidupan yang layak, di mana mereka disuruh bekerja secara terus-menerus di luar dari batas kemanusiaan. Selain itu juga mereka tidak mendapatkan asupan makanan yang cukup, sehingga masyarakat pada masa itu sangat-sangat tertindas. Pada masa kerja paksa ini, itu identik dengan masa pemerintahannya Dendels, di mana Dendels membangun jalan raya pos dari Anyer yang ada di Banten sampai dengan Penarukan, Jawa Timur. Hal ini dilakukannya untuk mempertahankan kekuasaan mereka di Pulau Jawa dari serangan Belanda. Selanjutnya kita masuk ke materi pengaruh tanam paksa. Pengaruh tanam paksa ini dimulai pada tahun 1830 yang dipelopori oleh Gubernur Jenderal Van der Bos. Adapun tanam paksa ini, komoditi yang ditanam adalah kopi. Nah, di sini ada untungnya karena akibat tanam paksa, masyarakat Indonesia mengenal bagaimana cara menanam komoditi kopi. Adapun tanam paksa ini memiliki berbagai macam peraturan sebagai berikut. Kenapa pemerintah Belanda menerapkan berbagai macam aturan tanam paksa? Dikarenakan pada masa itu Belanda sedang mengalami kekosongan kas negara, dikarenakan Belanda sedang menghadapi perang dengan Diponegoro. Tapi akibat dari pengaruh tanam paksa ini berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat, yaitu di mana masyarakat Indonesia pada masa itu mengalami kelaparan karena kekurangan gizi. Masuk ke materi yang selanjutnya mengenai pengaruh masa pendudukan Jepang di Indonesia. Jepang berhasil menduduki Indonesia itu pada tahun 1942 sampai 1945, yang dimana walaupun dalam rentan waktu yang sangat singkat ini dibandingkan bangsa barat lainnya ya, tapi ketika masa pendudukan Jepang, masyarakat Indonesia sangat-sangat tertindas, dikarenakan pada masa itu Jepang terlibat Perang Dunia II dengan bangsa besar lainnya, sehingga dia mencari sumber daya manusia dan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan perangnya. Adapun Jepang berhasil pertama kali datang ke Indonesia itu pada tahun 1942, di mana wilayah yang mereka kuasai pertama kali adalah wilayah Pulau Kalimantan, tepatnya Tarakan. Keberadaan bangsa Jepang di Indonesia menambah sejarah panjang penderitaan rakyat Indonesia, di mana para rakyat dipekerjakan secara paksa oleh pemerintah Jepang yang disebut dengan Romusa. Para Romusa ini dipekerjakan secara paksa untuk memenuhi kebutuhan perangnya. Selain itu, para Romusa juga tidak hanya dipekerjakan di Indonesia, melainkan juga dikirim ke luar negeri untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan berat seperti membangun sarana prasarana dan yang lainnya. Sehingga para rakyat mengalami penderitaan, banyak yang meninggal dunia dan mengalami kelaparan. Selain sumber daya manusianya, sumber daya alamnya juga dieksploitasi oleh bangsa Jepang, seperti hasil pertanian dan perkebunan itu dieksploitasi secara habis-habisan oleh bangsa Jepang. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian perlawanan terhadap kolonialisme. Adapun nanti soal yang akan keluar adalah tentang pemimpin pemberontakan rakyat Maluku, kemudian strategi apa yang digunakan Belanda untuk mengalahkan perlawanan dari rakyat Aceh, dan yang terakhir tentang
penyebab perlawanan rakyat Banjar. Selanjutnya kita masuk ke materi yang terakhir mengenai berkembangnya nasionalisme atau semangat kebangsaan. Adapun nanti soal yang keluar salah satunya mengenai sekolah yang dibangun pemerintah kolonialisme Belanda, kemudian latar belakang pelaksanaan Kongres Pemuda, dihapusnya sistem feodalisme, dan kebijakan politik etis. Nah, itu tadi beberapa pembahasan dari 3 tema pokok kita mengenai kedatangan bangsa Barat di Indonesia, kemudian kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan, dan berkembangnya nasionalisme atau semangat kebangsaan. Semoga anak-anak saja nanti diberi kemudahan untuk menjawab soal-soal PAT. Jangan lupa selalu berdoa, kemudian minta doa sama orang tua, dan tetap semangat. Salah hilap saja minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.